Ada lalat tapi kasih apa itu lilin. Laba-laba ada. Seperti lalat gitu. Lalat. Paling lalat. Lalat. Seringnya lalat ya Bu ya? Enggak. Enggak. Semprotan atau obat bakar? Enggak Ibu ya? Oh. Yang disemprot atau yang dibakar Mbak jenisnya? Yang dibakar. Yang dibakar. Nah biasanya itu obat bakarnya itu disimpan di mana Mbak? Di bawah meja. Di bawah meja. Apakah pernah disimpan di dekat makanan Mbak? Obat bakarnya? Nggak pernah. Nggak pakai apa-apa. Oh nggak pakai apa-apa. Iya, cuma dikebutin aja kan soalnya tertutup Mbak tempatnya. Jadi kan iya. langsung dikebutin hilang dah. Bagus. Ya enggak habis gitu. Kan apa itu loh kena yang nasi apa kenik kena itu kan Kena makanan bahaya. ya, Bu, ya. Kena makanan kan bahaya. Iya, jadi karena tahu itu bahaya, jadi di warung makan ini nggak pakai lilin aja. pakainya lilin ya Bu ya. Biasanya lilin itu diletakinnya di mana Bu? Ya di tengah-tengahnya masakan nggak apa-apa. Oh, di tengah-tengah masakan seperti itu Bu ya. Berarti Mbak tahu kalau itu nggak terlalu selalu sehat ya? Itu juga bahaya juga kan Mbak. Oh bahaya. Iya kalau apa makanan bau pencamukan ya memang nggak meracuni tapi kan baunya kan nggak enak kalau dicium bagaimana gitu. Enggak pakai lilin udah pergi. Pakai lilin udah pergi. Jadi Satu kali lilin itu udah habis. satu kali lilin satu hari gitu. 3 kali. Biasanya 3 obat bakar dalam sehari kayak gitu ya. Dosisnya gitu ya. Apakah Mbak tahu dosis maksimal pemakaian obat tersebut? Nggak tahu ya Mbak. Nah jadi sebelum menggunakan obat bakar tersebut, biasanya itu apakah Mbak membaca label atau petunjuk penggunaannya terlebih dahulu? Baca sih. Dibaca. Paruh atau Mbak agak banyak itu kan juga jarang. Kalau nyalain itu mau mendekati tidur aja paling jam 10. Tergantung kita tidurnya. Kadang lupa nggak pakai juga. Enggak sih, kan tahu memang itu nggak bagus untuk kesehatan. Cuman kan untuk supaya tidur nyaman aja. Tapi kan makanan nggak terlalu sering gitu. Enggak pakai lilin udah pergi. Ya kasih ini apa kayak deterjen gitu. Bubuk deterjen. Di gimana Mbak kalau boleh tahu? Itu disikatan. Oh dicepret. Oh di lantai seperti itu. Pakai bubuk deterjen seperti itu. Oh baik. Menurut Mbak, apakah lebih efektif obat bakar itu atau deterjen? Obat bakar sih. Lebih efektif obat bakar ya, Ibu? Enggak. Jarang. Oh jarang. Tiap hari 2 kali. Tiap hari 2 kali. Oh berarti bersih ya Bu ya? Iya, kalau apa udah pada pergi makan terus dibersihin lagi. Langsung dibersihin ya Bu Iya, ya? pokoknya langsung. Ya dibersihkan. Dibersihkan. Biasanya seberapa sering dibersihkannya? Ya 3 kali. 3 kali dalam seminggu? Oh baik. Pun tiap hari kan kita kukut bersih-bersih udah. Jadi setiap hari ya Bu ya? Iya, Biar bersih gitu ya? Kalau nggak dibersihkan yo kesannya kan kayak gimana, Iya. apalagi buat makan juga tuh Mbak. Iya, itu mungkin sebabnya jadi nggak banyak serangga Ibu ya di sini Iya. karena sering dibersihin gitu ya Bu ya? Tiap hari. Dari hasil wawancara tadi, dapat kita ketahui bahwa keberadaan serangga memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk salah satunya berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah usaha. Secara garis besar, para responden telah mengetahui berbagai dampak negatif dari keberadaan serangga seperti nyamuk dan lalat. Namun, respon maupun pengendalian yang dilakukan cenderung berbeda, seperti penggunaan obat nyamuk bakar, lilin, dan repelen-repelen lainnya. Lalu, apakah tindakan tersebut benar untuk dilakukan? Mari kita simak kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Yang pertama, obat nyamuk bakar. Dilansir dari timesindonesia.co.id, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaan obat nyamuk bakar, utamanya jika disandingkan dengan makanan. Apa saja sih dampak negatifnya? Yang pertama adalah gangguan kesehatan paru.
Satu obat nyamuk ternyata setara dengan kerusakan yang diakibatkan oleh 100 batang rokok. Yang kedua, dapat menyebabkan sinusitis. Formaldehida yang dibakar akan sama dengan merokok sebanyak 51 batang rokok yang dibakar dan mengakibatkan sinusitis hingga kanker sinus. Dan yang terakhir adalah salah satu pemicu kanker. Ini disebabkan oleh kandungan dikoklorovinil dimetilfosfat yang ada dalam obat nyamuk yang dapat menimbulkan kerusakan serius pada sistem saraf, pernafasan, dan memicu kanker. Yang kedua, lilin bakar. Penggunaan lilin yang berlebihan dapat menyebabkan beberapa dampak negatif. Satu di antaranya adalah pelepasan racun. Lilin yang terbuat dari parafin dapat melepaskan racun seperti toluene ketika dibakar. Racun ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel DNA dan mempengaruhi sistem-sistem saraf. Selanjutnya, dapat berpengaruh pada sistem pencernaan dan ginjal. Zat lilin yang digunakan pada makanan dapat membahayakan sistem pencernaan dan ginjal jika dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir adalah kualitas udara. Penggunaan lilin ini dapat menurunkan kualitas udara di dalam sebuah ruangan secara signifikan karena peningkatan jumlah konsentrasi polutan. Lilin juga dapat melepaskan nitrogen oksida dan debu halus yang dapat mempengaruhi orang dengan penyakit pernafasan kronis serta orang-orang yang sehat. Namun, tidak perlu khawatir karena masih terdapat berbagai cara alternatif untuk dapat mengusir serangga dengan lebih aman. Di antaranya adalah penggunaan kipas angin. Serangga tidak menyukai udara yang bergerak, sehingga penggunaan kipas angin mampu mengusir serangga dengan lebih aman di tempat makan maupun di area makanan. Yang kedua, penggunaan perangkap. Penggunaan perangkap seperti perangkap nyamuk dan perangkap lalat di samping dapat digunakan untuk alternatif mengusir serangga dengan lebih aman karena tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya. Dan yang terakhir, pemasangan kelambu. Pemasangan kelambu ini merupakan satu langkah yang sangat tepat karena akan lebih efektif dan efisien untuk menghindarkan makanan-makanan dari berbagai bentuk kontaminasi serangga tersebut.